Ketika sensasi jadi mata uang dan prestasi tinggal kenangan. Dalam monolog ini ada satu poin yang ingin saya sampaikan tentang kebodohan masyarakat Indonesia yang harus segera dikasih makanan gratis dari program makan gratis. Ini berawal dari keresahanku dan beberapa temanku terhadap hal-hal bodoh yang sedang viral dan trending di sosial media akhir-akhir ini. Banyak orang berkata, kenapa sih orang seperti ini diundang dalam acara TV? Tanpa mereka sadari mereka sendirilah yang menyebabkan orang bodoh tersebut naik ke atas panggung. Ini soal pengetahuan dan jika kamu ingin terus melakukan hal bodoh dan menjadi orang bodoh dan mengolok-olok diri sendiri secara tidak langsung, silahkan skip video ini karena narasi ini hanya untuk orang yang memiliki pemikiran terbuka. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi terkubur oleh kebodohan masyarakatnya baik di dunia nyata maupun di media sosial. Contohnya saja beberapa waktu lalu, seorang guru viral dengan video seksnya bisa diundang oleh TV nasional. Andai saja Mia Khalifa orang Indonesia, mungkin dia akan diangkat jadi duta sex education. Ibu guru tersebut bukannya menghilang dari line karena malu, tapi malah muncul di berbagai media sosial. Kasus yang kedua, walau ini bukan kasus yang begitu memalukan, tapi cukup sebagai bukti kebodohan masyarakat Indonesia. Seorang remaja bernama Cinta beradu argumen dengan seorang pemerintah di Jawa Barat. Adu argumen di negara demokrasi itu bukanlah larangan, tapi sebuah keharusan. Tapi yang jadi masalah ialah ketika pengetahuan sebesar sendok ingin mengobok-obok seisi Danau Toba dan menguras airnya. Kenapa saya bilang demikian? Contohnya saja banyak artis iklan judo dan pinjol saat tertangkap hanya memasang wajah melas dan minta dikasihani dan berkata, "Saya tidak tahu kalau itu judol bla bla bla." Oke, lanjut ke poin intinya. Sebenarnya siapa yang patut disalahkan dalam hal ini? Saya akan klarifikasi dulu kenapa saya bisa bicara seperti ini. Sebelumnya saya bekerja di bidang sosial media spesialis di beberapa bidang. Oke, lanjut ke pembahasan. Dalam kasus viral dan sensasional hingga orangnya bisa diundang oleh TV nasional terkemuka itu bukan tanpa alasan. Acara show atau siaran digital baik itu TV, situs, sosial media, dan apapun jenisnya. Mereka tidak melihat kualitas seseorang atau pembahasan dari substansi kebenar dan keilmuannya, tapi mereka melihat itu dari trafik alias angka dalam analisis digital. Artinya grafik yang bagus sama dengan penghasilan besar bagi mereka. Buat apa? Mereka tayangin acara bagus kalau trafiknya jelek dan uangnya dikit. Dari sini sebenarnya kalian bisa menyimpulkannya sendiri. Jika kamu tidak bisa menyimpulkannya sendiri, artinya kamu sudah terlalu bodoh. Akan aku jelaskan. Ketika ada postingan seperti perihal ibu guru salsa dan cinta di Jawa Barat, saya berusaha keras untuk tidak pencet like dan haram untuk komen. Jika kamu tahu bagaimana sosial media bekerja, bahkan ketika muncul di beranda, aku akan segera mungkin untuk scroll ke next konten. Beberapa waktu lalu saya melihat postingan serupa. Sebelum saya membuat video ini, saya melihat di sana ada yang berkomentar seperti ini. Kok bisa ya orang seperti ini diundang di TV? Bodohnya, dia baru saja menyumbangkan suaranya untuk membuat orang tersebut semakin naik ke panggung yang lebih tinggi dengan kebodohannya yang bermodalkan sensasional semata. Bagaimana agar orang seperti itu tidak lagi mendapatkan panggung yang berlebihan? 1. Stop like, share, save, apalagi sampai komen. 2. Jika muncul di beranda, segera scroll dan jangan sampai tercatat di dalam trafik. 3. Lakukan unlike jika ada fitur ini. 4. Laporkan konten jika hanya kontennya yang kamu tidak sukai dan jika semua kontennya serupa, maka laporkan akunnya. Ini akan membuat akun dan kontennya down dan orang-orang tidak akan memberikan ruang untuk orang bodoh lagi. 5. Lakukan hal terbalik pada konten yang mendidik, komen walaupun itu cuma wow atau cuma emot saja. Jika kamu unlike video ini, maka kamu adalah salah satu orang bodoh itu. Indonesia emas dan Indonesia cemas ada di tangan kita semua.